Shalom kasih Tuhan, puji Tuhan kita bertemu kembali. Saat ini saya rindu share sesuatu yang saya beri tema, kuasa ucapan syukur. Mengucap syukur ini adalah hal yang mudah ketika semua keadaan baik dan sesuai dengan harapan kita. Tetapi ketika keadaan itu buruk dan tidak sesuai dengan harapan kita, atau bahkan doa-doa kita tidak dijawab sesuai dengan harapan dan keinginan kita, apakah mengucap syukur itu mudah? Saya rasa kita sepakat sama-sama bahwa itu tidak mudah. Tapi sebenarnya apakah yang Tuhan inginkan atau Tuhan katakan tentang mengucap syukur? Mari kita buka firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi jelas bahwa Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal, baik itu dalam keadaan baik, baik itu dalam keadaan buruk. Tuhan mau kita mengucap syukur. Mungkin kita nggak ngerti jalan Tuhan atau kehendak Tuhan ketika Tuhan tidak memberi sesuatu sesuai dengan harapan kita, atau tidak menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita. Mungkin kita seringkali bingung, apa yang aku harus lakukan? Sebenarnya simple. Kita kembali dari kata-kata Tuhan ini. Tuhan mau kita melakukan ucapan syukur. Dalam keadaan buruk itu Tuhan mau kita mengucap syukur. Itu kehendak Tuhan. Kalau kita nggak tahu harus apa yang kita lakukan, kita lakukan satu hal sederhana yang Tuhan katakan ini, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa kita perlu mengucap syukur? Sebab di dalam ucapan syukur itu ada kuasa yang akan mendatangkan dua hal yang akan saya bagikan. Yang pertama, mengucap syukur itu mendatangkan mukjizat. Yohanes 6 ayat 9 sampai 12. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Jadi ini Tuhan Yesus melakukan mukjizat dengan mengucap syukur terhadap 5 roti dan 2 ikan. Lebih dari 5.000 orang bisa makan karena ucapan syukur yang Tuhan naikkan terhadap keterbatasan ini, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Sebelum dibagi-bagikan itu ada kata mengucap syukur. Jadi mengucap syukur ini mendatangkan mukjizat. Ini bukan sebuah hal yang biasa atau simple, hal yang percuma kita lakukan karena kita melihat, oh nggak mungkin keadaannya berubah. Hey, mengucap syukur itu mendatangkan mukjizat Tuhan. Bahkan 5.000 orang lebih bisa makan dari mengucap syukur. Jadi ayo kita mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur itu ada pelipat gandaan, bukan sekedar penambahan. Ini menarik, 5 roti dan 2 ikan itu tidak hanya memberi makan 10 orang atau 20 orang, tapi lebih dari 5.000 orang. Ini adalah pelipat gandaan. Nah, inilah mukjizat yang Tuhan kerjakan ketika kita mengucap syukur. Oleh sebab itu mari kita mengucap syukur. Yang kedua, mengucap syukur itu memberi akses kepada jalan keluar. Mari kita buka di Yunus 2 ayat 9 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirman Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi di sini Yunus itu di dalam perut ikan karena dia lari dari panggilan Tuhan, sehingga dia ada di perut ikan beberapa hari. Dan dalam perut ikan dia mengucap syukur ketika semua keadaan itu terjadi, seperti keadaan tertutup, jalan buntu, tidak ngerti harus kemana, dan Yunus mengucap syukur. Akhirnya dia keluar dari perut ikan itu. Jadi ucapan syukur itu membuka jalan. Kalau kita merasa jalan kehidupan kita tertutup hari-hari ini, atau kehidupan kita stuck, kita kayak nggak progres kemana-mana, kita perlu mengucap syukur. Karena ada pembukaan jalan yang Tuhan akan lakukan ketika kita mengucap syukur. Inilah keajaiban dari mengucap syukur, atau keluar biasaan atau kuasa dari mengucap syukur. Dua hal ini mendatangkan mukjizat dan membuka jalan. Apa yang hari-hari ini tertutup dalam kehidupan kita, yang kita doakan dan kita minta sama Tuhan, mari kita mengucap syukur. Sekalipun itu belum diberi, mari kita mengucap syukur. Sebab ketika kita mengucap syukur, itu berarti kita setuju dengan apa yang Tuhan kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kita. Dan percayalah, dia Tuhan yang pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan dia tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Apapun yang dia belum beri, sekalipun kita sudah mengucap syukur, dia tahu kapan yang memberi yang terbaik itu terjadi dalam kehidupan kita.
Tuhan Yesus memberkati.